Saya tidak atau belum pernah mendidik orang untuk mengemis-emis dengan tujuan untuk mematahkan kesombongannya, untuk menumpas nafsunya. Saya melihat ada cara lain yang lebih efektif, yaitu melalui tingkat pemahaman. Jadi artinya bahwa asal kita sadar saja bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, itu saja sudah bisa menjadi kata kunci. Setelah itu lalu apa yang kita sombong. Al-Quran sendiri juga untuk menumpas kesombongan kita itu selalu menyentuh perasaan semacam itu. Apakah Anda tidak tahu dari mana Anda dibuat? Dari air mani yang menjijikkan. Itulah asal muasal kamu. Iya kan? Makanya ketika Allah menghendaki untuk Anda melangkah maju, bisa menggempur kesombongan dirinya, ya saya kira Allah juga menggunakan kekuasaannya. Dia menghadapi satu peristiwa, Umay kebakaran, anaknya mati. Rabinya demenan maning, dan ketika itu engkau menjadi orang yang terhinakan. Ya, itu kondisi semacam itu. Makanya kenapa mereka melakukan latihan seperti itu? Daripada kita dilatih oleh Allah, lebih kita melatih diri aja lah. Kadang-kadang futuhat ilahiyah itu datangnya pada saat yang sangat kritis sekali. Ide cemerlang juga muncul pada saat kita dalam keadaan tertekan. Kejeniusan itu muncul pada saat kita terintimidasi. Bukan sedang senang-senang di dalam diskotek, enggak. Iya, itu. Ya, ini Aliyina juga sama. Kapan dia tersadar sebagai presiden negara Islam pertama kali di dunia adalah ketika tentaranya sudah habis, mati sementaranya. Tentara India sudah mengepung dirinya, hanya tinggal menghitung hari untuk siap digantung. Baru kesadaran muncul, iya kan? Alexander the Great juga sama, ya. Ketika di pegunungan Danube dengan hujan salju yang di Afghanistan, ya, daerah yang sangat terjal, sampai semua kan udahnya pada mati, pasukannya sudah porak-porandah semua. Muncullah kejeniusan dan berakhir dia sukses membangun dunia baru dengan satu mata uang. Bahwa mata uang berlaku di seluruh dunia. Tetapi hanya 3 bulan lalu dia mati karena diracun orang. Tapi yang penting idenya berhasil kan. Tapi hanya 3 bulan. Saya kira juga ya, daripada Anda menunggu kapan mengalami penderitaan yang luar biasa, ya latihan aja daripada kita ciptakan. Daripada kita menghadapi kondisi yang nanti kita sulit mengatasnya, ya kita kondisikan aja sekarang. Itu adalah logika daripada kenapa latihan-latihan para sufi itu seperti itu. Menghinakan diri, mengemis, pakai baju compang-camping. Karena sulit, sangat sulit sekali menggempur nafsu itu. Tidak semudah apa yang kamu bayang. Dan nafsu itu ada pada dirimu sendiri. Dalam pertempuran melawan nafsu, masih banyak nafsu menang daripada kamu yang menang sekali melawan nafsu. 1000 kali kamu kalah nafsu. Ya jelas tidak sama. Tapi sekalipun ini sifatnya manipulasi, minimal kan pernah mencicipi, terhinakan. Iya kan, di Sarawat yang bocah, di Pendung ini sekalipun itu memang manipulasi, artinya berpura-pura kita itu seperti itu. Minimal kan masa beginilah jadi orang terhina itu. Ya itu kan hanya satu exercise saja kok, latihan diri. Yang berhasil ada, yang enggak juga ya ada. Iya, ya kadang-kadang tanpa harus memanipulasi, datang ujian dari Allah langsung. Nah, kondisi sulit seperti itulah yang kadang-kadang memang diperlukan oleh kita. Ya, kalau dalam cerita pewayangan kan namanya kawat Chandra di muka kan seperti itu. Nabi Muhammad sih oleh Allah digitukan enggak? Dari sejak sebelum lahir sudah digitukan oleh Allah, dimasukkan kawat Chandra di muka. Dia terlahir tidak pernah melihat seorang bapak. Untuk apa? Yaitu bahwa logam murni itu tidak akan bisa muncul sendiri kecuali di tempat biasa terus. Ya semua. Nabi Musa ya begitu. Nabi siapa lagi, Nabi Ayub ya begitu. Semua juga. Orang-orang besar adalah orang-orang yang menghadapi persoalan besar. Ya, dan ujiannya juga sangat besar. Ketika kita tidak pernah menghadapi hal semacam itu, yang terjadi adalah kerapuhan jiwa kita, kira-kira. Wallazi ra'aituhu fi kitabi annu qala lahu, dan yang saya lihat dalam kitabnya yaitu Sayyidi Ali Al-Jamal Al-Umrani, annahu qala lahu, dia berkata kepada muridnya tadi, ya waladi araka tatlubu hadzal ilma, wahai anakku, saya melihat kamu kepengen mencari ilmu ini, wala tanalu minhu ma turid, tidak akan dapat kamu menggapai apa yang kamu inginkan illa bizulli, kecuali dengan kehinaan.
Baru kamu bisa mencapai kalau kamu sudah merasakan dirimu orang yang terhina. Kalau masih terhormat, masih berwibawa, sebenarnya mendingan orang yang ingin merasa terhina dan belajar ingin menghilangkan kesombongan, ingin menghilangkan kewibawaan, menghilangkan nama baiknya, menghilangkan pengaruhnya. Malah justru kebanyakan orang malah berebut mencari pengaruh, berebut mencari wibawa, rebutan. Barang yang seperti ini kita belajar untuk menghilangkannya di masyarakat sehari-hari. Persoalan yang sangat berbahaya itu menjadi bahan rebutan. Nama baik. Ya apa saja yang membuat orang menjadi terhormat, jadi imam masjid, jadi mubalik, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi pejabat dan seterusnya, itu menjadi rebutan. Ya, fadakhala fihi wasakana ila mamatihi. Akhirnya dia masuk berguru pada guru tadi, pesantren lah. Wasakana ila mamatihi. Sampai dia tinggal tetap tekun sampai dia bisa membunuh kesombongannya itu. Falamma zaqa sirrahu, dan ketika dia sudah bisa merasakan, bisa mencicipi rahasia kehinaan, wa ra'a ma fihi minal asrar, dan mampu melihat rahasia-rahasia yang tercantum, terdapat di dalam kehinaan. Wa ma yaqta'u bihil muridi fi sayrihi minal mafawizi wal qifar, dan apa yang ditempuh oleh seorang murid dalam perjalanannya, ya, minal mafawizi wal qifar, dari tempat-tempat yang terjal dan yang kosong. Qifar itu toang, ya, tempat yang sepi. Sayyara ashabahu alihi, dia bisa menggerakkan teman-temannya untuk merasakan kehinaan. Wadallahum ala isti'malihi, dan akan membimbing mereka untuk memanfaatkan rasa kehinaan itu sebagai satu motivator orang untuk bergerak. Artinya bahwa Anda tidak pernah merasakan apa yang terdapat di dalam kehinaan itu. Mungkin tidak terbayangkan. Percaya, ketika kita sudah tidak mencari nama baik, kita sudah tidak mengejar-ngejar kewibawaan, kita tidak mencari pengaruh, kita tidak tergila harta, baru merasakan betapa luasnya dunia ini, betapa ringannya hidup ini. Kita melangkah tanpa melenggang dengan lancar. Sebab itu semuanya rasa terhormat, rasa pengaruh, jabatan, itu sentuhannya sangat menyakitkan. Begitu Anda dimutasi, dicopot dari jabatan Anda, seumur hidup Anda menangis, ya kan? Begitu Anda merasa kehormatannya direnggut oleh orang lain, Anda tidak bisa mengangkat muka seumur hidup. Iya kan? Ngapain aja? Untuk apa itu semuanya? Itu hanya hayalan saja kok. Ya, hanya halusinasi aja sebetulnya sih. Ya, itu hanya kembang-kembang mimpi aja sebetulnya. Jadi, fakana aslu masyru'iyatihi qadun nufus. Dasar legalisasi, ya, berpura-pura mengemis itu inilah hal ini dibenarkan oleh agama ketika tujuannya adalah untuk membunuh nafsu. Qatlun nufus, la qabdul fulus, bukan untuk menerima uang. Uangnya sih mungkin dibuang lagi kok, nggak ada urusan, atau dikasih orang lagi, dia minta-minta, lebihnya kebagian sama anak-anak juga. Ya, emang bukan untuk mencari uang. Faman ista'malau li qatlun nufus, barang siapa yang menggunakan, ya, cara-cara memanipulasi kejiwaan itu adalah untuk membunuh nafsu, walajja hadratal quddus, dan dia sudah menyelinap kepada kehadiratan yang maha suci, ma hajabana anha illa hayatun nufus. Karena itulah maka tidak akan ada yang bisa menghijab kita kecuali hidupnya nafsu. Jadi nafsu itulah yang ketika nafsu yang jengkel dia aja itu hijab kita. Wa man ista'malau liqabdil fulus, barang siapa yang menggunakan pura-pura minta-minta itu liqabdil fulus untuk mendapatkan uang, nalal syaqa awal bu'sa, dia mendapatkan kehinaan dan kelelahan, kesengsaraan.